Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini sedang mengalami puncak-puncaknya, baik pembangunan jembatan, jalan tol, pembangunan rumah susun, pembangunan bendungan, dan juga pembangunan infrastruktur lainnya. Tapi tahukah Anda, infrastruktur fenomenal karya anak bangsa? Ini dia. Mari kita simak berikut ini. Selamat datang di channel saya, Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh anak bangsa, oleh tenaga kerja Indonesia sendiri, oleh para insinyur kita, yang didukung oleh tenaga kerja yang kompeten dan dikomandani oleh Pak Menteri PU Basuki Hadimulyono. Inilah 6 karya anak bangsa, 6 infrastruktur fenomenal karya anak bangsa. Dan inilah infrastruktur kebanggaan Indonesia tersebut. Yang pertama adalah terowongan di Kulon Progo menuju Bandara Yogyakarta. Berapakah panjangnya? Mari kita dengarkan penjelasannya. Terowongan ini terdiri dari terowongan tertutup dan terowongan terbuka. Panjang terowongan tertutup mencapai hampir 1.100 meter, lebar 7,85 meter, dan tinggi 5,2 meter. Sedangkan terowongan terbuka memiliki panjang total 1,3 km. Terdapat 8 pintu darurat pada terowongan. Pintu ini terkoneksi langsung dengan kawasan bandara. Dinding jalan tol dihiasi ornamen dengan konsep gerak gumregah. Gerak gumregah menyimbolkan karakter masyarakat Yogyakarta dan terus bergerak secara dinamis, optimis, dan penuh semangat untuk terus bangkit. Terowongan ini dibangun selama 1 tahun. Pembangunannya dimulai pada November 2018 dan selesai pada akhir 2019. Total biaya pembangunannya mencapai 290. Infrastruktur fenomenal yang kedua. 2. Jalan tol Cisumdawu, Jawa Barat. Jalan tol ini merupakan akses utama di wilayah Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Kementerian PUPR menargetkan seksi 1-3 mulai dapat digunakan pada pertengahan 2020. Total lintasan yang dapat dilalui adalah sepanjang 33 km. Pendanaan proyek ini diambil dari APBN dan pinjaman dari pemerintah Cina. Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Bagian ini memanjang sejauh 32,8 km. Nilai investasinya mencapai 8,41 triliun rupiah. Yang mencengangkan, pembangunan jalan tol ini dilakukan di area dataran tinggi. Tol Cisumdawu dikelilingi 3 gunung vulkanik, yaitu Gunung Tampomas, Panglayang, dan Patuha. Total panjang jalan tol ini adalah 60,84 km. Keberadaan tol ini akan membersihkan waktu tempuh dari kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Waktu tempuh yang awalnya mencapai 3,5 jam menjadi
Jembatan Merah Putih di Papua juga tidak kalah fenomenal. Jembatan Merah Putih selain menjadi ikonnya Jayapura, juga jembatan ini mendapatkan rekor muri. Jayapura dan Dusun Skou di perbatasan Papua dan Papua Nugini. Jembatan Yauteva menjadi ikon baru Papua. Pembangunan jembatan Yauteva memakan waktu selama 4 tahun. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 1,8 triliun rupiah. Museum Rekor Muri memberikan beberapa penghargaan terhadap jembatan ini. Apa saja itu rekor muri yang diperoleh? Pertama, rekor sebagai pengiriman rangka baja melengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak terjauh, yakni sejauh 3.200 km. Rekor lainnya adalah rekor terpanjang untuk pengangkatan dan pemasangan rangka baja jembatan dalam bentuk utuh. Ternyata hebat ya insinyur-insinyur Indonesia. Tak jauh dari jembatan Yauteva, pemerintah juga membangun sarana pendukung. Di antaranya adalah pos lintas batas negara. Pemerintah juga membangun tempat ibadah, pasar, dan wisma Indonesia. Itulah tadi infrastruktur fenomenal yang ketiga yang ada di Papua. Infrastruktur fenomenal karya anak bangsa yang keempat, apa itu guys? Bandara Internasional Sepinggang yang ada di kota Balikpapan. Bandara Internasional Sepinggang Balikpapan dinobatkan menjadi bandara terbaik di dunia. Gelar ini diberikan oleh Airport Council International dalam penilaian Airport Service Quality Award pada 2019. Sepinggan menjadi yang terbaik untuk kategori kapasitas penumpang 5-15 juta penumpang per tahun. Bandara Udara Sepinggan meraih penghargaan untuk 4 kategori, yakni Best Airport by Science Region di kawasan Asia Pasifik, Best Environment and Ambience, Best Customer by Size, dan Best Infrastructure and Facilitation. Penilaian terbaik ini berdasarkan hasil survei dari lembaga yang berpusat di kota Montreal, Kanada. Survei ini dilakukan terhadap 600.000 pengguna jasa bandara di 84 negara. Penilaian dilakukan terhadap 37 indikator, seperti akses dari dan menuju ke bandara, pelayanan penumpang, pemeriksaan keamanan, kenyamanan fasilitas belanja, serta restoran. Ini yang kelima bro, yaitu jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Yang kelima, Ada di sini. gantung terpanjang se-Asia Tenggara bernama Jembatan Gantung Situgunung. Jembatan ini terletak di Sukabumi, Jawa Barat dan berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Jepang Rango. Karya fenomenal ini memiliki panjang 243 meter dengan lebar 1,8 meter. Yang spektakuler, jembatan ini berada di ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah. Jembatan ini menghubungkan beberapa bukit ke Curug Sawer.
Jembatan gantung Situ Gunung dibangun sejak pertengahan 2017. Pengerjaannya memakan waktu hanya 4 bulan. Proyek ini dilakukan secara manual dengan melibatkan masyarakat setempat. Tidak ada alat berat yang digunakan untuk membangun jembatan ini. Pihak pengelola didampingi tenaga ahli dari Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR. Jumlah pengunjung juga dibatasi, hanya 90 orang untuk satu kali melintas. Hal ini dilakukan agar kondisi jembatan tetap stabil dan aman bagi para pengunjung. Yang keenam, inilah jalan tol terpanjang yang dimulai dari Lampung. Jalan tol terpanjang di Indonesia. Kementerian PUPR membangun jalan tol terpanjang di Indonesia di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Jalan tol ini membentang dari Lampung sampai ke Sumatera Selatan. Bahkan nanti akan dilanjutkan, direncanakan sampai ke Medan dan Aceh. Dari Terbanggi Besar, Pematang Panggang sampai ke Kayu Agung. Namanya Jalan Tol Terpeka. Pengerjaan dimulai sejak 2015 sampai tahun 2019. Kehadiran tol ini mampu memangkas waktu tempuh. Perjalanan dari Bakauheni di Provinsi Lampung hingga ke Kayu Agung di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih singkat. Jika sebelumnya mencapai 12 jam, kini hanya 4 jam. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 16,8 triliun rupiah untuk proyek ini. Jalan tol Trans Sumatera juga menyerap sekitar 3.200 tenaga konstruksi dan 231 tenaga operasional. Jalan tol Terpeka turut mendongkrak geliat ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Sejak diresmikan, daftar antrian usaha mikro, kecil, dan menengah semakin panjang. Mereka akan mengisi kios-kios di tempat pemberhentian sepanjang jalan tol. Kehadiran tol antar provinsi turut meningkatkan efisien dan efektivitas sentra produksi serta kawasan industri. Tentunya juga akan menurunkan biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk lokal. Itulah tadi bro and guys, para YouTubers. 6. Infrastruktur fenomenal karya anak bangsa. Ternyata insinyur kita, arsitek kita hebat ya, para pekerja konstruksi kita hebat ya. Siapa dulu dong yang membina? Menteri PU. Nanti akan ada interchange di sini. Semua progres ini nanti akan kita targetkan selesai Desember 2021 ini. Makanya dikeroyok yang tadinya hanya 3 kontraktor, sekarang ditambah lagi 2. Jadi tanpa adanya dukungan dari SDM konstruksi yang handal, baik para mandor, para insinyur, pengawas dan manajer, serta dari pegawai PUPR yang hebat, yang biasa bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat, maka infrastruktur ini tidak akan terbangun sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Inilah SDM Indonesia yang kompeten. Dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi, khususnya hasil jasa konstruksi berkualitas, keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun harus didukung dengan kompetensi, profesionalitas dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi. Kompetensi tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan, antara lain arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, dan manajemen pelaksanaan dengan kualifikasi yang meliputi operator, teknisi, atau analis dan ahli. Untuk meningkatkan produktivitas kerja
kerja tenaga kerja konstruksi dapat mengikuti pelatihan sesuai standar kompetensi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang terregistrasi. Uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terregistrasi. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak sesuai layanan jasa yang diberikan. Selain itu, tenaga kerja konstruksi wajib melakukan registrasi pengalaman profesional. Tenaga kerja konstruksi asing yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, di antaranya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang telah disetarakan dan melakukan alih pengetahuan serta teknologi kepada tenaga kerja konstruksi Indonesia. Tenaga kerja konstruksi merupakan faktor penting sektor jasa konstruksi. Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi harus didukung secara konsisten oleh para pemangku kepentingan jasa konstruksi sehingga mampu menghadapi tantangan yang semakin kompetitif demi. Terima kasih sudah nonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.